yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Dalam perjalanan hidup, kita diajak untuk senantiasa memuji Tuhan, karena Dialah yang akan menjadi penolong kita. Dia layak kita puji. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian bersama malaikat di surga.
Tidak hanya kita memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita menyampaikan ucapan kita, di dalam kita wujud nyatakan perilaku kehidupan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana supaya kehidupan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Kita akan bersama mendengarkan perintah supaya saling mengasihi dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian Bapak Ibu Saudara perintah Tuhan di dalam kehidupan kita umatnya. Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan firman ini sudah menjadi dasar dan sudah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita sudah berupaya untuk wujud nyata. Kasih itu kita nyatakan di dalam ucapan kita. Kasih itu juga terrealisasi, terwujud di dalam perilaku kehidupan kita. Tetapi kita menyadari bahwa kita belum bisa sempurna, kita belum bisa sempurna di dalam kita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah dosa dan kesalahan kita dari dosa di dalam anak-anak kita, dosa di dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Mari kembali kita datang kepada Tuhan, menghampiri fakta Allah dengan penyesalan dosa kita. Naikkan pujian 29 bait 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Bersyukur kepada Tuhan jika permohonan kita kepadanya sudah didengar
dikabulkan oleh Tuhan. Mari bersama kita akan mewujudkan ungkapan syukur kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini ketika Kau memanggil kami anak-anak-Mu, telah Tuhan bersekutukan di gereja ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami boleh mendengarkan berita anugerah-Mu, bahwa Engkau sudah mendengar apa yang menjadi seruan kami ketika kami bersama menaikkan penyesalan kami. Engkau mendengarkannya dan Engkau mengampuni kami, sehingga tidak ada lagi dosa-dosa yang menghambat akan setiap berkat Tuhan yang akan tercurah atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Engkau rawat, kiranya Engkau kuatkan, kiranya Engkau tolong. Kuasa dan pertolongan tercurah untuk saudara-saudara kami, sehingga di dalam kuasa nama Yesus, saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang di rumah ataupun ketika mereka tetap bisa beribadah, akan menerima pemulihan, kekuatan, dan kesembuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan juga akan merawat mereka, menolong mereka, memberikan pengharapan baru, sehingga mereka tidak akan putus asa, tetapi mereka memegang teguh janji dan kuasa pertolongan Tuhan. Karena sampai waktu Tuhan, pasti pertolongan akan terjadi untuk saudara kami. Juga kami menyerahkan saudara kami dengan berbagai macam sambungan hidup mereka akan meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuatkan iman mereka. Tuhan angkat sambungan dalam hidup mereka. Tuhan ganti dengan satu kekuatan iman, sehingga saudara-saudara kami akan diteguhkan kembali dan mereka akan kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan Allah. Kami menyerahkan para sepuh kami, Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia. Kami menyerahkan setiap keluarga milik Tuhan di gereja ini. Kami percaya Tuhan akan melawat setiap hari, sehingga setiap keluarga dimampukan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam cinta kasih, untuk saling melayani, saling menopang, saling menguatkan di dalam setiap hal, sehingga keluarga sungguh-sungguh akan kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan akan memberkati pekerjaan keluarga, sehingga melalui pekerjaan keluarga segala hal yang menjadi kebutuhan hidup berkeluarga akan tercukupi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja milik Tuhan. Tuhan senantiasa yang memimpin, Tuhan senantiasa yang menyertai dan memberkati majelis gereja serta komisi panitia. Tuhan akan memberkatinya, sehingga setiap pelayanan dilakukan dengan sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih juga kami berdoa untuk adanya rencana program basis Pesparami anak sekolah minggu yang akan diadakan bulan September awal. Biarlah setiap persiapan akan Tuhan berkati, sehingga acara tersebut boleh berlangsung dengan baik. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan campur tangan untuk memberkati bangsa ini. Setiap rencana, setiap program demi kesejahteraan rakyat Indonesia bisa tercapai dengan adil dan dengan baik. Kami menyerahkan yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak di bidang kesehatan, yang bergerak di bidang sosial. Tuhan akan memberkati sehingga akan semakin bertumbuh, berkembang, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan menyertai, menopang, dan memberkati. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan indah. Kami boleh menghayati, menikmati relasi kami dengan Tuhan. Terimalah doa syafaat kami, terimalah doa pribadi seluruh warga jemaat yang saat ini hadir ataupun mereka yang tidak bisa hadir di dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup tentunya kita selalu merasakan berkat anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur atas berkatnya dengan mengumpulkan persembahan, diiringi pujian Tuhan selalu menolong.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita Tuhan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami, kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus, untuk kami kembali mengingat akan setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan setiap hari atas kehidupan kami. Bahkan di dalam setiap keadaan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Dan ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan di dalam kami menyatukan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu terurut dan memberkati persembahan kami ini, sehingga melalui persembahan kami ini nama Tuhan dimuliakan, melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan kehidupan bergereja, dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan disebarluaskan melalui semua bentuk tugas panggilan kesaksian yang ada dalam kehidupan bergereja. Persembahan ini juga sebagai wujud kami mempercayakan hidup dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Mari kiranya Engkau senantiasa membuka tingkap-tingkap dan pintu-pintu berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami pribadi dan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Selanjutnya Engkau akan memberikan kami makanan rohani kami. Mari Roh Kudus kiranya Engkau akan membuka hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi terang, menjadi sumber pengharapan atas kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini masih di dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, sehingga kita juga bisa menyaksikan di berbagai tempat masih ada kemeriahan. Sampai dengan tadi malam juga ada acara-acara, masih ada lomba-lomba dan lain sebagainya, mungkin sampai dengan di akhir Agustus ini. Bapak Ibu Saudara, bersama di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca bergantian seperti biasa. Saya akan membacakan ayat 10, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 11. Demikian seterusnya. Mari untuk WA Singer bisa membawa mic. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi kepala rumah ibadat kusam karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman yang kita dengarkan di dalam minggu yang keempat bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini adalah kasih yang terutama. Kasih yang terutama. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita tentang seorang suster yang bernama Agnes. Suster ini memiliki posisi sebagai kepala suster di sebuah daerah. Dan suster ini begitu luar biasa, karena selain dia adalah suster yang sungguh-sungguh pelayan, namun dia seorang suster juga yang cinta binatang. Tidak hanya dia memelihara ayam di belakang dia rawat ini, tetapi juga dia memelihara seekor kucing. Dan tentu kucing itu seringkali tinggal di dalam bangunan susteran tersebut. Suster ini merawat kucing itu dengan baik, sehingga kucing ini terbiasa dengan suster tersebut. Dan kucing ini selalu mengikuti kemana suster itu melangkah di rumah tersebut. Bapak Ibu, tentunya sebagai suster,
Demikian juga suster-suster yang lain. Itu juga harus membangun relasi yang dekat, relasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga tentu sudah dijadwalkan di waktu-waktu tertentu doa bersama di kapel tempat itu juga selalu terus diadakan. Namun suatu saat ketika para suster sedang berdoa yang dipimpin oleh suster Abdis ini di kapel itu, tiba-tiba kucing suster Abdis ini masuk ke kapel itu, lalu kemudian mencari keberadaan suster Abdis dengan mengiau, meow, meow. Sehingga akhirnya ketika suster-suster itu sedang berdoa, perhatian mereka lalu tertuju kepada kucing yang sedang mengiau itu untuk mencari majikan suster Abdis. Sehingga akhirnya mereka merasa tidak khusyuk di dalam mereka berdoa. Hingga pada akhirnya suster Abdis menyampaikan kepada suster-suster yang lain bahwa kalau setiap kita berdoa di kapel itu lalu kucing saya masuk menyelinap dan mengiau, maka doa kita seakan-akan tidak khusyuk. Oleh karena itu saya mulai besok mengingatkan dan minta tolong kepada suster-suster, sebelum kita berdoa di kapel ini, kucing saya itu silahkan diikat, supaya dia tidak menyelinap masuk di kapel untuk mengganggu doa dan kekhusyukan kita. Sehingga di hari berikutnya akhirnya sebelum berdoa di kapel, salah satu suster yang ditugaskan ini lalu mengikat kucing tersebut di tempat lain yang sudah disediakan. Sehingga akhirnya para suster bisa berdoa dengan khusyuk dan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan di kapel tersebut. Sehingga setiap jam doa pasti ada suster yang lalu mengikat kucing tersebut supaya kucing tersebut tidak masuk ke kapel mencari majikan. Dan saat suster Abdis ini juga meninggal dan digantikan oleh suster kepala yang lain, kebiasaan untuk mengikat kucing ini juga masih terus dilakukan. Sehingga setiap mereka akan berdoa, kucingnya ditangkap, lalu kucingnya diikat supaya tidak mengganggu. Bertahun-tahun kebiasaan ini dilakukan. Bahkan hingga akhirnya kucing itu sudah menua dan mati. Suster-suster pun akhirnya juga tetap mencari kucing yang lain untuk diikat sebelum mereka berdoa. Ketika kucing yang baru akhirnya tua dan mati, digantikan juga dengan kucing yang lain. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pembiasaan, bahkan dikatakan menjadi satu pembiasaan yang suci di kalangan suster tersebut. Bahkan itu dikatakan menjadi tradisi yang makin turun-temurun. Nah, dari kisah ini ingin memberikan gambaran tentang satu pembiasaan turun-temurun yang seringkali itu bisa menampilkan makna yang lebih penting yang seharusnya untuk lebih diutamakan. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, senada dengan satu peristiwa dalam cerita tadi. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17, kita bersama membaca suatu narasi yang menceritakan tentang seorang kepala rumah ibadat Yahudi yang menjadi gusar dan marah saat Yesus ini menyembuhkan seorang perempuan yang sedang kerasukan roh jahat. Dan sudah sangat lama perempuan itu kerasukan roh jahat. Dikatakan dalam bacaan kita 18 tahun lamanya dia kerasukan roh jahat. Sehingga akhirnya karena roh jahat yang merasuknya itu merusak bagian tubuh, dia tidak bisa berjalan dengan tegak, tetapi dia berjalan dengan bongkok.
seakan-akan dia tertindih beban yang begitu berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan Yesus dan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada wanita tersebut pasti dilakukan di hari Sabat. Inilah yang membuat kepala rumah ibadat itu menjadi gusar, menjadi marah, karena menurutnya penyembuhan itu bisa ditunda, penyembuhan itu bisa dilakukan besok misalnya, yang penting tidak di hari Sabat. Jika dikatakan Tuhan Yesus melanggar peraturan Sabat, dengan kata lain dia ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan peraturan Sabat itu lebih penting dari substansinya, dari hakikatnya. Namun Yesus menjawab dengan mengacu pada peraturan yang mereka buat sendiri, bahwa karena untuk kepentingan mereka juga membuat peraturan agar ternak boleh dilepas, dibawa ke tempat minum dan makan ternak di hari Sabat. Ini peraturan yang ternyata bertentangan dengan peraturan yang mereka buat sendiri tentang Sabat. Yesus sudah menegur kepala rumah ibadat dan menyebutkan agama ini bahwa perempuan yang wanita itu lebih penting daripada binatang mereka. Dikatakan bahwa ia adalah keturunan Abraham, dia adalah sesama manusia. Dia sedang diikat oleh kuasa jahat yang begitu menyakitinya dan sudah begitu lama. Perempuan itu harus dilepaskan, harus dibebaskan dari ikatan itu. Dia harus menerima kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah prinsip yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengasihi, menolong dengan tidak tanpa batas. Itulah yang diutamakan dan bukan peraturan. Saudara, peraturan memang penting, tetapi harusnya peraturan itu bisa menolong untuk menjalankan penerimaan, untuk menjalankan satu peran, menolong bukan untuk sebaliknya. Dan melalui firman ini Tuhan mengajak untuk memberikan penekanan tentang perwujudan ibadah yang nyata, perwujudan ibadah yang sejati, yakni tindakan untuk mengasihi dan menolong sesama. Sehingga ibadah itu tidak hanya sebatas kebiasaan, tidak hanya sebatas formalitas dilakukan, tetapi betul-betul ibadah itu bisa membawa dampak, bisa membawa satu perubahan baik di dalam kehidupan seseorang. Tetapi ketika seseorang disebut hidup di dalam tatanan dan kehendak, berarti hidupnya harus mampu untuk merealisasikan, untuk mewujudkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang masih. Dan apalah gunanya ketika orang beribadah tetapi hidupnya tidak dipenuhi dengan kasih, sebaliknya dipenuhi dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan dendam terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah film berjudul The Fox and the Hound. Film ini menceritakan dua ekor binatang, sebut saja namanya Todd dan Cooper. Todd itu adalah anak rubah dan Cooper itu adalah anak anjing. Dua binatang ini bersahabat ketika mereka bertemu di pinggir hutan. Dan saat dua binatang ini sudah dewasa, lalu Cooper dibawa ke miliknya untuk dilatih atau dikhususkan menjadi seekor anjing pemburu. Sedangkan Todd itu tak tinggal di hutan. Suatu saat seorang pemburu mengajak Cooper, anjing yang sudah terlatih itu, untuk berburu ke hutan. Dan ketika sekian waktu sudah dilalui di hutan tersebut, tiba-tiba pemburu tersebut diserang oleh beruang yang sangat besar, sehingga pemburu itu kewalahan ketika harus menghindar dari serangan
binatang buas tersebut. Sehingga Cooper berupaya untuk melindungi majikannya. Dia membawa, dia menggigit beruang itu. Tetapi apalah dayanya, masih kalah dengan kekuatan beruang. Karena Cooper ini juga seorang dewi. Dan saat situasi yang kritis itu, toh sahabat Cooper itu ketika sudah sejak dari awal dia mengikuti Cooper, karena dia masih mengenali sahabatnya itu, dia maju, dan saat ada kesempatan beruang itu dia dorong, dan akhirnya beruang itu jatuh. Tetapi sang pemburu ketika melihat ada rubah yang cukup besar di depannya, dia lalu mengambil senapannya dan ingin menembak tersebut. Tetapi Cooper ketika melihat ada seekor rubah, dia masih mengenali bahwa itu sahabatnya sejak dari masa kecil. Sehingga akhirnya ini dilindungi oleh Cooper. Cooper maju ke depan menghalangi majikannya untuk menembak atau seekor rubah tersebut. Dan pada akhirnya sang pemburu tahu kalau kedua binatang ini dan Cooper ini bersahabat. Bapak Saudara, dari cerita ini ingin menggambarkan di mana ketika kasih itu diutamakan akan mampu menunjukkan kebaikan sekalipun harus berkorban. Dan melalui firman ini sebagai orang yang dikatakan sudah menerima kasih Kristus, kita sudah merasakan kasih Kristus, kita sudah menyimpan kasih Kristus. Bapak Saudara sudah merasakan, sudah menyimpan kasih Kristus? Amin. Kita diajak tidak hanya kita merasakan, tidak hanya kita menyimpan, tetapi kita juga diajak untuk melanjutkan, merealisasikan kasih di dalam kehidupan kebersamaan. Kasih itu harus menjadi satu pembiasaan. Bahkan dikatakan kasih itu juga harus menjadi satu budaya, yang itu menjadi nilai-nilai yang harus dihidupi oleh orang Kristen. Alangkah menyedihkan ketika ada orang Kristen tetapi di dalamnya tidak menghidupi nilai-nilai akan kasih, tetapi yang dihidupi atau yang dimiliki adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan kasih. Sebagai misal, sebagai orang Kristen ternyata masih memiliki masa benci. Masih punya masa benci? Masih? Ternyata masih. Demikian juga nilai-nilai hal yang lain yang bertentangan dengan kasih. Sebagai misal, ada dendam. Masih ada dendam? Sudah tidak ada ya? Atau masih? Atau mungkin egois, mementingkan dirinya sendiri. Kira-kira masih punya enggak? Masih juga. Iri hati, masih punya. Tekanan juga ketika melihat orang lain berbuat satu hal yang tidak baik dan negatif. Terkadang nilai untuk ingin menyerang, kira-kira masih ada. Masih ada. Menjatuhkan sesamanya. Dan kalau hal ini nilai-nilai yang bertentangan dengan kasih, nilai-nilai kasih ini menjadi satu pembiasaan, tentu akan menjadi repot. Tentu di dalam kehidupan ini tidak bisa merasakan satu kondisi salut, satu kondisi yang damai. Sebaliknya akan menjadi seperti orang yang memiliki beban berat, seperti orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Ada satu beban sampai seorang wanita itu bongkok karena dirasuki oleh kuasa jahat. Jangan sampai akhirnya seperti orang
yang termasuk oleh kuasa jahat menanggung beban berat karena nilai-nilai kasih tidak dimiliki dan tidak ditunjukkan. Bapak Ibu Saudara, lalu mengapa sebagai orang percaya kita harus mengutamakan kasih dalam hidup kita? Karena dengan adanya kasih dalam hidup kita dan nilai-nilai kasih itu kita miliki untuk kita lakukan, berarti kita menunjukkan bahwa dalam hidup kita itu betul-betul ada Tuhan yang menguasai. Jika Tuhan selalu ada dalam hidup kita, maka segala hal yang kita lakukan itu pasti akan membawa kebaikan, pasti akan membawa berkat bagi sesama. Kita mau peduli terhadap sesama, kita mau menolong sesama, kita mau mengampuni sesama, kita mau menghargai sesama kita. Akhir khotbah saya ajak saudara, mari kita mengasihi seperti Yesus yang mengasihi kita dengan tanpa batas. Amin. Mari kita bersama dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga melalui firman-Mu kami mengertikan bahwa kami harus hidup nilai-nilai kasih yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga ketika kami hidup di dalam kasih, kami menunjukkan bahwa Engkau menguasai, Engkau menyertai kehidupan kami. Dan setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami ucapkan, diwarnai oleh kasih, membawa kebaikan dan membawa kedamaian bagi sesama kami. Namun demikian ya Tuhan, seringkali kami juga memberikan untuk kuasa jahat mencoba kami, mengganggu kami, sehingga kami terjatuh untuk tidak melakukan kasih, namun kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih yang wajar. Kami mohon pengampunan yang dari Tuhan, sehingga kami senantiasa mohon kuasa Roh Kudus untuk betul-betul memampukan kami untuk mewujudkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami yang nilai-nilai kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang senantiasa akan menaungi dan menguasai kami, menjauhkan kami dari setiap pencobaan dan kegodaan kuasa jahat, sehingga setiap langkah kehidupan kami hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa akan menguatkan, menolong, menghibur di dalam setiap keadaan kami. Bahkan di tengah situasi kondisi kehidupan yang sulit, tetapi kami senantiasa mampu untuk merasakan kasih Tuhan bagi kami. Bahkan sekarang di dalam situasi yang tidak mudah atau sulit, kami tetap juga bisa memampukan untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan Tuhan sertai kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan sukacita dan selamat untuk menghidupi dan merealisasikan kasih yang tanpa batas seperti yang diwajarkan. Terima kasih Tuhan, jika ada dosa kesalahan, Kau berkenan mengampuni kami. Inilah doa permohonan kami yang dinaikkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu hidup mengutamakan kasih, karena kita lebih dulu sudah dikasihi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulang pujian kita. Mari kasih kita jadikan dasar hidup kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada. Refren kita ulang. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara pulang dalam damai sejahtera untuk merealisasikan kasih yang tanpa batas seperti yang Tuhan ajarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku.